Kami mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta akan melakukan observasi mengenai perkembangan peserta didik di SMP Negeri 7 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai perkembangan peserta didik yang ada di SMP Negeri 7 Surakarta yang meliputi perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan perkembangan kemandirian serta permasalahan-permasalahan yang terjadi serta bagaimana guru-guru di sini mengatasi masalah-masalah tersebut. Yuk, simak terus video ini. Ini Bu, kami dari mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Sekarang kita ada di semester 2 Fakultas Pendidikan Bahasa di Prodi Teknik Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Miftah Umi, dan teman saya Rames. Saya adalah Umi. Sebelum mulai wawancaranya, boleh Oke, terima kasih. Ini adik-adik dari Universitas Islam UIN ya, UIN dari UIN. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah, Kepala SMP Negeri 7 Surakarta. Dalam keseharian biasa dipanggil Bu Iva gitu. Jadi kita dapat tugas observasi mengenai perkembangan peserta didik. Sebenarnya bisa di tingkat SMP sama SMA. Dan kita memilih sekolah ini untuk observasi kami. Jadi kami meminta kesediaan ibu untuk memberikan keterangan mengenai perkembangan peserta didik di sekolah ini. Nanti sesuai dengan yang ada di SMP 7 ya. Jadi kita ambil perkembangannya. Untuk yang pertama itu perkembangan kognitif Ibu. Jadi peserta didik itu kan selama menempuh pembelajaran di sini pasti mendapatkan pengetahuan yang semakin bertambah. Dan dalam mencari pengetahuan itu, apakah ada hambatan yang menghambat mereka dalam menangkap materi-materi yang sudah diberikan? Ini berarti maksudnya pengetahuan kognitif yang diterima anak selama pembelajaran di kelas ya. Iya. Oke, terima kasih. Panggilannya Mbak siapa? Mbak Miftah. Oh ya, Mbak Miftah untuk pertanyaannya. Ya. Di SMP Negeri 7 Surakarta ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu sejak tahun pertama tahun 2021 ya. Jadi kita sudah masuk di tahun ketiga. Nah, di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Ini mungkin yang dimaksud di dalam pengetahuan atau di dalam kognitifnya anak-anak itu di pembelajaran intrakurikuler. Untuk intrakurikuler ini 70% ya, kurang lebihnya 70% itu pembelajaran untuk pengetahuan. Kemudian yang kedua itu di kokurikuler. Nah, untuk kokurikuler ini kurang lebihnya 30%. Nah, pelaksanaannya di apa? Di kegiatan P5. P5 itu adalah kegiatan program penguatan proyek pelajar Pancasila. Jadi kalau di SMP 7 ditanya apakah ada kendala anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran, saya percaya pasti ada. Ya, ada kendala seperti kalian ketika menerima materi dari dosen kalian, pasti juga mungkin ada kendala. Nah, kalau di SMP Negeri 7 Surakarta di dalam pembelajaran intrakurikuler, gitu, kendala yang biasanya anak-anak terima atau mungkin karena kami selalu mengadakan refleksi ya. Jadi refleksi itu setelah selesai pembelajaran, Bapak Ibu guru itu ngecek anak-anak paham apa enggak gitu. Anak-anak mana yang belum paham. Nah, jadi di situ mungkin ada
materi yang belum jelas bagi kalian semuanya, itu ada refleksi di akhir dari pembelajaran. Sehingga dan biasanya anak-anak kebanyakan tergantung dari gaya belajarnya anak-anak. Ada yang mengatakan, ibu nggak pakai media pembelajaran sehingga saya kok kurang paham. Mungkin contoh-contoh yang diberikan kurang ke aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak merasakan kok nggak membayangkan itu, mereka kesulitan. Ketika pelajaran matematika contohnya, pelajaran matematika ketika anak diminta untuk belajar tentang positif dan negatif atau tentang aljabar, algoritma, itu kalau gurunya tidak kreatif, inovatif, anak kan bingung nih, hitung-hitungan aja kan gitu ya. Bahasa juga sama di dalam pembelajaran bahasa. Anak yang suka matematika dia akan kesulitan ketika belajar bahasa. Jadi kendala yang biasanya anak-anak alami itu biasanya tergantung dari gaya belajar anak-anak itu. Ketika Bapak Ibu guru melakukan refleksi, maka disitulah Bapak Ibu guru itu berusaha untuk menyeimbangkan. Nah, sehingga SMP 7 Surakarta sudah tahun ketiga ya, sudah ke tahun ketiga pelaksanaan kurikulum merdeka, kami sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini artinya pembelajaran yang mengedepankan kebutuhan peserta didik. Ya, jadi kebutuhan dari peserta didik itu apa saja yang tergantung pertama mungkin dari gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Otomatis cara Bapak Ibu guru mengajar akan berbeda. Nah, sehingga ketika anak ini mengalami kendala, Bapak Ibu guru akan mengevaluasi dan melihat, oh iya, anak ini gaya belajarnya visual. Ketika saya ajak untuk melihat sesuatu yang tanpa ada tayangan LCD, pasti dia nggak paham. Ya, dia harus butuh ada gambar, kan gitu. Ya. Kemudian kalau anak yang gaya belajarnya auditory atau gaya belajarnya kinestetik, nah itu menyesuaikan. Kemudian yang kedua juga berdasarkan minat bakat. Ya, minat bakat ini pengaruh banget gitu, karena anak yang suka tadi matematika, ketika diajak untuk belajar bahasa Indonesia pasti dia kesulitan. Ya, anak yang sukanya bahasa diajak belajar matematika pasti kesulitan. Nah, kesulitan itu kan termasuk kendala gitu. Nah, jadi secara umum kendala yang dihadapi anak-anak di SMP 7 Surakarta ini di dalam menyesuaikan atau di dalam anak-anak itu istilahnya ketika belajar itu sesuai dengan gaya belajarnya atau tidak, kan gitu. Jadi anak-anak itu kok ini saya kok nggak paham ya, tapi kalau pas olahraga kok saya suka ya. Nah, berarti dia kan memang suka bergerak, kan gitu. Ada salah satu guru agama gitu yang saat itu saya supervisi. Nah, supervisi itu artinya saya selaku kepala sekolah itu berkunjung, atau istilahnya menyupervisi guru itu berarti saya berkunjung ke kelasnya untuk melihat bagaimana guru itu mengajar. Nah, saya mau melihat guru ini gimana sih ya pembelajaran diferensiasinya. Ternyata gurunya udah paham. Nah, dia melihat ya, anak-anak di sini ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang gaya belajarnya visual. Guru itu mau menjelaskan tentang sujud sahwi. Nah, ketika masuk ke kelas, gitu, saya ya enggak, ini kenapa guru ini kok bawa tiker gitu ya, dia bawa tiker gitu loh. Nah, ternyata guru itu dia siap semuanya, ada LCD, ada tayangan itu yang dia siapkan semuanya, sehingga anak-anak yang di sini memiliki gaya belajar visual dia paham, ya kan? Nah, karena
di situ ada tayangan, oh sujud sahwi seperti ini kan gitu. Auditori berarti kan mendengarkan ya. Nah, otomatis ketika guru itu bercerita, kemudian dia menayangkan video, dia bisa mendengarkan dan guru itu menjelaskan, otomatis kena. Nah, ini anak yang kinestetik gimana nih? Nah, ternyata guru itu kreatif. Tiketnya digelar, ya kan? Oh, Mas lagi ya? Dia tanya toh sama apa namanya, sama anak-anak, siapa nih yang suka olahraga gitu. Terus ada yang tunjuk jari, yang sepak bola siapa, ada yang tunjuk jari, ya. Yuk silakan maju ke depan, pilih ngapain kan gitu ya. Ternyata guru itu praktek sujud sahwi. Nah, sehingga anak yang kinestetik itu sampai melihat begini, mana sih ini gurunya. Nah, padahal tadi pas ditayangkan LCD dijelaskan mungkin dia diem aja, tapi ketika guru itu mempraktekkan ternyata anak ini interest banget gitu loh. Nah, terus disuruh untuk mempraktekkan. Nah, jadi secara umum itu kendala yang menurut saya dihadapi anak-anak di dalam pembelajaran kognitif, karena kita lihat sekarang kan gadget ini kayaknya number one ya, apa gadget ya, termasuk kalian semua ya, karena memang kita generasi gadget ya, artinya kita nggak bisa menghilangkan gadget di dalam kehidupan anak-anak. Cuma bagaimana nih kami Bapak Ibu guru di dalam mensiasati supaya mempositifkan gadget ini. Jadi salah satu kendalanya yang tadi anak-anak lebih, jadi ketika pembelajaran boleh nih bawa HP. Nah, tapi ternyata anak malah buka lainnya selain yang ditunjukkan oleh gurunya. Nah, berarti anak belum bisa untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Karena itu kan kendala juga ketika mereka belum bisa memanfaatkan sumber daya ini dengan baik, otomatis akan berpengaruh di dalam pembelajarannya. Tapi ketika mereka bisa untuk memanfaatkan dengan baik, ada buku, kami di perpustakaan banyak buku, ada nggak mau pinjam ya, itu kan berarti kan nggak memanfaatkan game. Kemudian gadget dimanfaatkan untuk game. Nah, berarti di situ anak-anak belum bisa untuk membagi waktu dengan baik, kemudian untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dengan baik. Maka usaha dari Bapak Ibu guru untuk bisa mengoptimalkan sumber daya kita. Jadi tadi kan Bu Iva sudah menyebutkan ya kalau hambatan itu perbedaan minat, perbedaan gaya belajar, sama kurang baiknya pemanfaatan sumber. Kalau sekarang dalam satu kelas itu kan pasti ada perbedaan kemampuan untuk atau perbedaan kecerdasan di setiap masing-masing siswa. Itu atau mungkin ada yang lebih aktif, ada yang tidak. Itu masih menjadi hambatan nggak sih? Kalau di sini tidak menjadi hambatan karena kita sudah membiasakan adanya tutor sebaya. Ya, jadi ada tutor sebaya itu artinya Bapak Ibu guru kita menggunakan sistem anak-anak yang tidak, jadi kita tidak ada kelas unggulan gitu, nggak ada. Ya, jadi dalam satu kelas itu heterogen ya, jadi bukan satu kelas ini pandai semua gitu. Kemudian yang kita lihat nih dari nilainya, sekarang kan kita dasarnya zonasi ya, zonasi, jadi kita nggak melihat itu. Jadi semua anak sama, sehingga ketika ada kemampuan, ketika pas pembelajaran di sini kok ada yang nilainya tinggi sekali, ada yang tinggi, ada yang cukup. Nah, disitulah Bapak Ibu guru sudah menerapkan untuk sistemnya tutor sebaya. Tutor sebaya itu berarti yang pandai itu ngajari yang kurang pandai, sehingga nanti di sini terjadi kolaborasi yang indah. Karena biasanya anak kalau diajari oleh Bapak Ibu guru, karena kan Bapak Ibu gurunya ini sudah saya ajari kok nggak paham ya. Nah, ketika diajari temennya malah paham. Nah, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik di sini. Berarti setelah tadi berarti hambatan-hambatan mengenai pengetahuan siswa. Sekarang kita ke moral siswa. Di sini masih ada nggak
masalah moral di siswa di sini, seperti mungkin ada kasus bullying atau circle yang terlalu toksik atau moral-moral yang lain yang mungkin kurang baik di sini. Mungkin bisa dipertajam ya atau digarisbawahi. Moral ini maksudnya karakter gitu ya? Iya. Oke, oke. Jadi pendidikan karakternya di SMP 7 gitu ya. Oke. Nah, salah satu tadi yang saya informasikan sekolah penggerak. Kita kan ada intrakurikuler yang 70%, kemudian yang kedua ada co-kurikuler yang P5 tadi. P5 tadi adalah suatu program untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah penguatan karakternya ada. Nah, jadi apakah di sini ada permasalahan moral atau permasalahan karakter? Otomatis kalau kita mau menjawab tidak ada, kayaknya kok sinetron ya. Nggak ada, di sini baik semua gitu, kayaknya kok sinetron banget gitu ya. Pasti ada. Tapi kita berusaha untuk meminimalkan adanya suatu kejadian-kejadian yang tidak sampai berlarut-larut. Jadi salah satu contoh di dalam tema P5 itu adalah bangunlah jiwa karya, itu temanya. Kemudian kita ambil topiknya itu adalah anti bullying, anti perundungan ya, anti bullying. Biasanya anak-anak itu ejek-ejekan gitu, jadi ejek orang tuanya atau mungkin maksudnya bercanda, tapi kan ini menjadi salah satu pembulian gitu, yang pembulian juga dari body gitu, ceking atau mungkin jeriteng kan gitu. Nah, ini kami sudah berusaha untuk meminimalkan itu dan alhamdulillah sudah banyak perubahan di SMP 7 Surakarta. Jadi, dan ini terlihat sekali di rapor pendidikan SMP 7 Surakarta. Pendidikan kami untuk karakter ini mengalami peningkatan baik. Gitu. Jadi warnanya kan hijau, gitu. Dari oranye dari hijau ini kan berarti ada perubahan yang signifikan yang terjadi di SMP 7 Surakarta. Tadi kan sudah mengenai permasalahan setiap siswa yang ada di kelas ini kan umat beragama semua. Seberapa besar sih agama itu mempengaruhi moral karakter siswa yang ada di kalau menurut saya berpengaruh banget ya, dan istilahnya sesuai dengan visi di SMP Negeri 7 Surakarta yang visinya adalah unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa, berwawasan lingkungan dan budaya. Berarti di sini iman dan takwa itu menjadi suatu dasar supaya anak-anak itu paham bahwa prestasi yang mereka raih itu, entah itu prestasi akademik, prestasi non akademik, itu salah satu muaranya adalah keimanan dan ketakwaan. Sehingga agama di SMP 7 Surakarta ini jelas mewarnai semua lingkungan kita di dalam proses belajar mengajar maupun di dalam pembentukan karakter di SMP 7 Surakarta. Contoh lagi untuk penerapan P5, di situ ada Bhinneka Tunggal Ika, ya. Keanekaragaman kami di SMP 7 Surakarta itu gurunya agamanya banyak. Ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang aliran kepercayaan. Nah, sehingga di SMP 7 Surakarta ini dari pengajarnya saja sudah ada 6 keyakinan. Meskipun untuk anak-anaknya hanya 3, kalau sebelumnya ada Hindu Buddha, tapi untuk tahun ini kami hanya 3, itu hanya Islam, Kristen, dan Katolik. Di dalam pembentukan karakter ini, agama ini menurut saya sangat berpengaruh sekali. Karena ketika anak-anak itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, otomatis dia akan menghargai temannya,
dia akan menghormati bapak ibu guru, dia tidak akan berusaha untuk bullying tadi. Nah, kan sekarang kan anak-anak kebanyakan kalau ditanya bercanda gitu loh, ya. Jadi niatnya bercanda, oke, karena bapak ibu guru juga ibu bercanda kok bu gitu, karena kayaknya kalau nggak membuli itu kayaknya kok garing gitu ya. Istilahnya anak-anak muda sekarang kok kayaknya kok nggak gaul gitu ya, gaulnya itu apalagi kalau temennya itu suka misal dipanggil dengan sebutan ya, menurut mereka disebut istilahnya sesuatu yang ini biar gayeng nih ya gitu, suka. Tapi karena anak-anak Tatap Muka di SMP 7 Surakarta itu kami setiap 1 bulan sekali gitu, kalau dulu kita setiap Jumat ya, ada Jumat istilahnya pertama sama Jumat minggu ketiga. Kalau sekarang kita geser ke hari Rabu minggu pertama dan Rabu minggu ketiga. Jadi bukan 1 bulan sekali ya, maaf salah. Jadi 1 bulan 2 kali kita ada kegiatan namanya impak. Impak itu singkatan dari keimanan dan ketakwaan. Jadi ini pembentukan karakter untuk religius, ya kan? Jadi sehingga kita berharap dengan pembentukan karakter religius ini nanti akan mempengaruhi karakter anak itu menjadi lebih baik lagi. Sudah tidak ada lagi pembulian, sudah tidak ada lagi istilahnya kekerasan fisik yang anak berkelahi, kalau di SMP 7 nggak ada. Nah, sehingga di sini kami tiap minggu pertama sama minggu ketiga itu ada kalau yang Islam pengajian ya, di halaman sekolah, karena muridnya yang agama Islam kan banyak. Kadang kami dari ustadznya, dari guru agama sendiri ada, kadang kita menggantikan dari ustadz. Kemudian yang beragama Kristen itu akan dibimbing oleh bapak ibu guru yang beragama Kristen. Kemudian yang beragama Islam, yang beragama Katolik itu juga dibimbing oleh bapak ibu yang beragama Katolik. Di sini semuanya itu saling kolaborasi, saling toleransi, sehingga terbentuklah karakter yang baik. Jadi sangat berpengaruh banget gitu. Tadi kita tentang kemandirian. Siswa SMP pasti memiliki tingkat kemandirian sampai mana seharusnya kemandirian. Kalau menurut saya tingkat untuk kemandirian anak SMP ini harusnya sudah bisa mandiri 100% ya, karena anak-anak ini istilahnya sudah menginjak remaja. Mungkin untuk yang kelas 9 itu harapannya sudah mandiri 100%. Tapi kalau yang kelas 7 karena berasal dari SD gitu, mungkin kemandiriannya mungkin masih di bawahnya ya. Kalau kita level 75% lah kan gitu. Kemudian naik ke kelas 8 menjadi 85 sampai 95%. Harapannya yang kelas 9 itu sudah 100%. Nah, kita bisa melihat dari apa? Kita bisa melihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 7. Salah satu contohnya ada kegiatan OSIS dan MPK. Kalau di sekolah lain mungkin nggak ada ya MPK. Kita ada MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas atau Majelis Perwakilan Kelas. Jadi ada OSIS, ada MPK. Nah, disitulah ajang kita melatih kemandirian. Ketika anak-anak di situ masuk sebagai pengurus OSIS dan MPK, otomatis anak akan dilatih untuk bisa mengaktifkan temannya, untuk bisa menunjukkan bahwa saya menjadi contoh nih teman-teman yang lain. Nah, berarti kan ada kemandirian yang harusnya anak-anak jalin. Kemudian di kegiatan ekstrakurikuler ini juga melatih kemandirian anak-anak. Jadi kita bisa melihat anak yang aktif di dalam kegiatan ekstrakurikuler pasti dia anak yang mandiri. Nah, jadi harapan kita memang kemandirian anak itu bertahap sesuai dengan psikologisnya anak itu. Tapi ya tingkat SMP ya harusnya kalau udah kelas 9 harapan kita ya sudah bisa 100% mandiri, karena sebentar lagi
masuk ke SMA gitu. Nanti kemandirian siswa di sini dilatih melalui organisasi-organisasi dan lain-lain. Ekstrakurikuler gitu. Oke. Jadi dari beberapa masalah beberapa ini apakah ada akibat kesalahan umum di sekolah? Kalau permasalahan umum yang sering terjadi di SMP 7 itu biasanya di masalah ketertiban berpakaian. Ya, jadi karena kita mungkin mindsetnya adalah merdeka gitu ya. Nah, karena merdeka akhirnya ya merdeka gitu loh. Oke. Tapi itu tidak menjadi kendala bagi sekolah. Jadi contoh, kalau kalian kuliah itu kan sepatu nggak ditata, nggak ada ketentuannya kan kalau udah kuliah gitu loh. Tapi ketika masih SMP, coba diingat dulu ketika kalian SMP kan ada peraturannya. Sama di sini ada peraturannya, pakai sepatu warrior gitu. Dan sepatu warrior aja ada 2 tipe kan, ada yang pendek, ada yang tinggi gitu loh. Nah, kita kesepakatannya adalah sepatu warrior tinggi. Nah, maka di sini saya tadi mengatakan permasalahan salah satunya adalah di tata tertib berpakaian. Karena mungkin bagi anak yang ini size ukuran kakinya yang panjang besar, mungkin kami istilahnya membolehkan lah ya, mungkin dia ukurannya 45, 47 kan gitu. Kalau yang panjang mungkin nggak adanya yang penting pokoknya warrior. Tapi kan itu sudah pakai kesepakatan kita. Jadi di situ anak-anak istilahnya sering istilahnya yaitu tadi lupa kan gitu, yang penting warrior kan gitu. Oke. Kemudian di dalam berbusana itu juga alhamdulillah kalau anak-anak untuk atribut sudah bagus semuanya. Nah, ini yang sering kami mengajak anak-anak. Nah, ini contohnya begini nih. Ya, kan? Jadi ini kalau udah kuliah nggak apa-apa. Nah, ini kan betul nih. Nah, nih kan begini. Ya, ini contoh yang betul ya. Nah, ini contoh ini ya, contoh. Nah, jadi ketika anak-anak yang putri yang berhijab gitu, mereka masuk, dia alasannya kepanjangan gitu loh. Nah, kalau panjangan ya bilang dong sama mama untuk dipotong kan gitu. Jadi kalau kalian kuliah mah fine aja ya, gitu. Nggak ada masalah, nggak ada ketentuan, karena memang ketika udah kuliah kan udah mandiri, udah bisa. Nah, harapannya ketika SMP, nah salah satunya ini kan melatih kemandirian itu. Itu kebanyakan yang putri kan diluntung gitu loh. Tapi ya kita nggak boleh marah. Paling-paling ketika pas berjabatan salam di depan, kita kan ada kegiatan 3S ya, senyum, sapa, salam di depan itu ya kita ayo. Mereka udah tahu ketika ayo langsung dibuka. Jadi memang kita yang harus mengingatkan. Ada yang beneran sampai ke sini, sampai segini karena memang iya kepanjangan gitu loh. Nah, makanya besok lagi matur sama mama ibu, dia bilang gitu ya, saya mengatakan mama, oh ya bilang sama ibu untuk bisa dikecilkan atau nggak usah pakai ini, nggak usah pakai benik itu, kancing itu langsung yang lepasan gini kan bisa, karena kebanyakan ini yang pakai benik gitu kan, ada yang sampai segini ya anak lucu guys gitu. Ya paling itu mbak, jadi menurut saya nggak ada permasalahan yang misalnya sampai membentuk karakter, sampai ekstrim sekali. Alhamdulillah di SMP 7 tidak ada. Meskipun kami sistemnya zonasi ya, tapi alhamdulillah karena bapak ibu guru di SMP 7 keren-keren semua. Selanjutnya itu Ibu, cara mencari hubungan dengan orang tua siswa itu gimana? Nah, salah satu yang menjadi ikon kami di SMP 7 Surakarta ini, tahun 2019 kami sudah mendeklarasikan bahwa SMP 7 ini keterikatan dengan orang tua, sehingga kami ada deklarasi sekolah sahabat keluarga. Jadi ada istilahnya pembinaan
keluarga atau bindikel. Nah, jadi karena kami sudah mendeklarasikan di tahun 2019 itu, berarti setiap apapun kegiatan di SMP 7 itu pasti sepengetahuan orang tua. Nah, cara kami bagaimana? Cara kami di awal tahun pelajaran, kami pasti akan mengundang semua orang tua kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita kan ada 767 peserta didik ya, karena ada 24 kelas ya. 8 kelas 7, 8 kelas 8, 8 kelas 9. Nah, ketika kami istilahnya di dalam menjalin hubungan itu, nah salah satunya kita keterlibatan dari komite ya, di SMP 7 kan ada komite sekolah. Nah dari komite itu kemudian ada rapat awal tahun pelajaran bersama Bapak Ibu orang tua kelas 7, 8, 9 untuk penyusunan program 1 tahun. Nah sehingga di situ dengan rapat itu terjalinlah komunikasi yang indah ya kan. Kita tunjukkan untuk kegiatannya SMP 7 selama 1 tahun. Setelah itu nanti orang tua akan memberikan masukan, orang tua diminta untuk mengawal. Jadi contoh seperti hari ini kita ada 2 kegiatan ya. Pertama kita masih ada ujian. Kalau dulu kan ujian sekolah ya, sekarang istilahnya itu PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang untuk yang kelas 9. Nah, sementara yang adik-adik yang pengurus OSIS dan MPK untuk yang kelas 7 sama kelas 8 saya adakan nih pelatihan workshop videografi kerjasama dengan Solo Pos. Tadi ini kan Solo Pos ya, jadi kerjasama kami dengan Solo Pos selama 4 hari dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 besok. Nah, apakah ini orang tua tidak tahu? Dan bahkan orang tua mendukung sekali karena sekarang kan zamannya gadget ya. Nah, dengan adanya workshop videografi ini kan berarti workshop pembuatan konten-konten, harapannya anak-anak kan semakin kreatif, inovatif kan gitu dan bisa jiwa wirausahanya tumbuh ya kan jiwa wirausaha berarti kan kreatif inovasinya kan berkembang ya kan. Nah, sehingga melalui rapat, melalui diskusi, terus keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Contoh lagi, nanti sebentar lagi kami 25 Mei itu ulang tahun SMP 7 yang ke-64 tahun. Udah tua ya. 64 tahun. Nah, karena 25 itu hari Sabtu sehingga perayaannya kita mundur di hari Seninnya tanggal 27 dan puncaknya di 28 sekalian berkarya. Nah, orang tua ini kita libatkan dalam kegiatan ini, salah satunya dalam kegiatan bakti sosial. Kemudian di donor darah itu orang tua terlibat. Nah, kemudian kegiatan di gelar karya. Pada saat gelar karya nanti semua orang tua membantu di dalam pelaksanaan. Mungkin ada anak yang tampil nih pakai tarian gambang atau apa, itu siapa? Orang tua yang menyiapkan. Berarti kan ada kolaborasi yang indah antara orang tua dan sekolah. Karena ya tadi kita awali dengan rapat-rapat koordinasi, diskusi, musyawarah sehingga apa yang akan kita aturkan ke orang tua bisa menjalankan. Berarti sangat-sangat melibatkan orang tua ya, di dalam setiap kegiatan kita libatkan orang tua, jadi lebih enak sehingga orang tua nanti akan merasa putra saya ada kesulitan di dalam pembelajaran, misalkan mereka nggak takut untuk bertanya, atau misalkan kita yang bapak ibu guru wah ini mau kegiatan P5 ini mau kegiatan P5 ini temanya kewirausahaan. Nah, untuk tema kewirausahaan di sini ada jajanan pasar atau makanan tradisional atau mungkin baju-baju tradisional. Nah, otomatis kan orang tua juga ikut membantu di dalam keterlibatan ini. Alhamdulillah Bu, ini semua pertanyaan kami sudah terjawab semua.
kasih atas kesediaannya untuk menjawab banyak sekali informasi yang kami dapatkan dan itu akan sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih Ibu. Sama-sama, sukses semuanya ya. Sukses nggih. Sama-sama. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa permasalahan yang terjadi di SMPN 7 Surakarta. Permasalahan yang pertama terkait dengan perkembangan kognitif siswa, yaitu adanya perbedaan gaya belajar serta minat siswa. Untuk mengatasi ini, sekolah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana mengedepankan dan menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Permasalahan yang kedua terkait dengan moral. Di SMPN 7 Surakarta masih terjadi adanya bullying yang bersifat verbal. Terkait hal ini, sekolah menerapkan program Zero Bullying untuk meminimalisirkan, karena masih terlalu sulit untuk benar-benar bisa menghilangkan kasus bullying tersebut. Nah, selain permasalahan yang ada, kami juga mendapatkan beberapa informasi mengenai kegiatan penunjang perkembangan keagamaan dan moral siswa, di mana dalam meningkatkan perkembangan keagamaan, sekolah mengadakan kegiatan INTAK, yaitu kegiatan keimanan dan ketakwaan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan 2 kali. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan agama masing-masing siswa. Contohnya seperti mengadakan pengajian untuk siswa yang beragama Islam, sedangkan untuk siswa yang beragama Katolik dan Kristen, mereka akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari guru agama mereka masing-masing. Selanjutnya, mengenai perkembangan kemandirian, sekolah menjadikan organisasi serta ekstrakurikuler sebagai tempat untuk melatih kemandirian siswa. Dengan mengikuti organisasi, diharapkan siswa dapat lebih mengaktifkan teman-temannya yang lain dan juga bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka semua. Untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan penunjang perkembangan tersebut, tentu diperlukan kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa. Maka dari itu, untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua siswa, sekolah selalu melibatkan orang tua siswa dalam setiap kegiatan sekolah. Itu dari hasil wawancara kelompok kami mengenai perkembangan peserta didik yang berada di SMPN 7 Surakarta, mengenai beberapa permasalahan yang ada di sekolah yang akan memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut itu. Sekalian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.